Saya Oksi Generator. Selamat pagi, Oksi Generators. Hari ini kita mau bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan Pak Transtoto, seorang rimbawan sejati, Dr. Transtoto Handadari, yang hari ini menyempatkan waktu untuk berbicara bersama Nusaku. Seperti Pak Trans tahu, Nusaku kita ciptakan semata-mata untuk ikut serta dalam program penanaman pohon untuk menghijaukan Indonesia kembali. Hari ini dengan adanya Pak Transtoto kita bisa dapat banyak pencerahan tentang pembangunan hutan, penanaman pohon, dan manfaat-manfaat daripada penanaman pohon itu. Pak Trans, tolong sampaikan pada kami tentang pentingnya penanaman pohon yang bisa dikaitkan dengan cryptocurrency. Terima kasih Pak Jo, juga kepada semua yang saya kenal ataupun tidak dikenal. Saya berbicara sebagai orang hutan, ya. Jadi saya bicara mengenai kepentingan kehutanan dan bagaimana membangun hutan secara lestari. Saya gambarkan, hutan Indonesia itu awalnya 143 juta hektar. Siap. Kemudian diadakanlah eksploitasi dan sebagainya, sehingga saat terakhir itu hanya menjadi 120 juta hektar. Artinya ada kekurangan, pengurangan. Bahkan saat ini, yang namanya hutan yang masih bagus itu kurang lebih hanya 60 juta hektar. Artinya ada 60 juta hektar yang harus diperbaiki. Dan perbaikan itu bukan masalah waktu, tetapi biaya yang tidak sedikit. Dan itu tidak mudah. Di samping itu, kita punya hutan di mana rakyat itu kebanyakan masih tetap miskin. Sehingga untuk membiayai membuat hutan pun kita tidak punya uang dan tidak bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat. Nah, adanya cryptocurrency atau koin. Cryptocurrency, koin. Yang Bapak sampaikan tadi bernama Nusaku. Nusaku, benar. Ini baru saya dengar, jadi saya agak kagok. Yang pernah saya dengar itu Bitcoin dan sebagainya. Nah, Nusaku yang memiliki background dasar perjuangan untuk menghijaukan itu jelas merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang luar biasa. Dengan Nusaku itu, maka pertama rakyat akan mendapat uang segar, mendapat uang yang mudah, cepat untuk menanam. Nah, kemudian tanamannya untuk apa? Ya untuk membuat hutan ataupun tanaman yang berguna untuk kesejahteraan semuanya, yaitu lingkungan, ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Bukan hanya kita menanam untuk penanaman, tetapi menanam hutan atau menanam pohon. Itu berarti menghidupkan semua potensi dari hutan, baik dari mulai oksigennya, atau mungkin dari bagaimana hutan itu bisa membuat erosi berkurang, bisa mempercepat penyerapan air, bisa membuat mata air keluar, dan sebagainya, sampai termasuk hal yang tadi tidak disampaikan, yaitu bahwa hanya dengan tanaman, tumbuhan, atau hutan, kita bisa meredakan atau meredakan emisi dari karbon. Jadi karbon yang datang dari pabrik-pabrik, dari macam-macam, termasuk dari kotoran hewan, itu berkumpul di langit, berkumpul menjadi sebuah barier, sehingga oksigen tidak bisa ke atas dan panas. Karena panas, maka ada perubahan iklim, perubahan karena panas bumi. Kemudian ada yang bilang salju mencair, saya nggak tahu lah itu. Tapi prinsipnya air laut naik. Air laut naik sedikit saja, maka yang terjadi adalah banyak pulau-pulau tenggelam atau tempat-tempat indah seperti di daerah-daerah pantai hilang karena situasi itu. Nah, bagaimana kita menurunkan emisi karbon? Satu-satunya jalan yang terbaik, termurah adalah menanam atau memperbaiki hutan. Dan kita untuk menanam perlu duit, tidak ada duit.
Akhirnya sulit. Sehingga saat ini saya bisa gambarkan sampai tahun 2000 kurang sedikit ya, itu pemerintah Indonesia baru bisa membuat tanaman 100.000 hektar per tahun. Siap. Bayangkan, itu hanya berapa pohon per tahun, kalah dengan Vietnam yang 250, kalah dengan Cina yang gila itu lebih gede lagi. Jadi kita butuh duit. Tetapi dengan munculnya Nusaku menjadi suatu hal yang sangat menarik, menjadi satu hal yang oleh pemerintah pun dianggap suatu yang terobosan baru, karena masalah kripto ini bukan masalah orang tua. Seperti saya ini kan orang yang sudah lebih dari anak muda, jadi nggak pernah terpikir, pikirannya yang cari sumbangan ke pengusaha-pengusaha. Tapi ternyata di samping kita juga malu, lama-lama juga susah dapat. Nah, tapi dengan Nusaku, uang itu mengalir datang. Saat ini pun sudah lumayan. Siap. Pengalaman Ko Prabu misalnya, Bapak menanam sudah hampir 200 atau sekitar 200 juta batang dengan kemampuan sendiri. Nah, kalau itu nanti digelontor dengan uang Nusaku, maka penanaman mungkin lebih dari itu, banyak sekali. Dan yang semakin banyak orang berminat untuk membeli Nusaku, berarti menyumbangkan uang untuk nanam, dan dia punya koin di mana dia menjadi oksigenator dan dia juga punya nilai yang tambah, maka itu penanaman makin berlipat. Benar, Pak. Dan lagi saya melihat juga di sini yang tadi saya dengar bahwa rakyat itu fleksibel untuk menebang. Artinya tidak berarti kalau mau carbon trading, aturannya adalah tidak boleh ditebang minim 30 tahun. Itu minim. Lah kalau 30 tahun dia umurnya udah 70, kapan menikmati? Nah, di sini tidak. Kita tanam tanaman, tumbuhan yang cocok dengan wilayah tersebut, yang cocok untuk menyerap karbon, banyak jenisnya. Saya nggak usah ceritakan, tetapi itu ada yang umurnya hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Sehingga kalau itu dia boleh menebang untuk waktu-waktu yang pendek, dia bisa makan, tapi dia juga bisa mendapat uang tanaman lagi untuk mengganti dan sebagainya. Nah, jadi ini bagus. Sedangkan untuk yang membeli Nusaku, itu sangat beruntung. Dia akan mendapat keuntungan dari satu, dicap sebagai orang yang sangat konservasionis. Artinya orang yang sangat konserv kepada alam. Nah, itu kalau menurut kami orang kehutanan, orang yang begitu orang mulia. Orang yang sangat mulia karena mendharmakan bakti hidupnya itu untuk planet, untuk bumi. Nah, kalau dia beli mendapat koin, dia akan dapat apa istilahnya sertifikat yang mungkin menjadi oksigenator atau apa. Makin banyak dia beli, makin mengundang orang antusias untuk menjadi seperti dia. Karena saya berpendapat orang yang memperhatikan lingkungan atau menjaga lingkungan atau yang menanam hutan atau menanam pohon itu mulia hidupnya. Karena dia bukan menolong diri dia, tapi menolong lingkungan banyak. Ciptaan Tuhan kita jaga. Oh, itu luar mulia. Nah, semakin mulia orang, maka semakin orang ngiri. Wah, aku juga pengen beli di mana? Punya aku berapa? Saya belinya. Sehingga beralih ke saya. Maka saya lah menjadi pemilik yang menjadi mulia. Nah, itu akan berganda setiap orang, bukan di Indonesia, di mana-mana, untuk akhirnya membeli Nusaku karena merasa ingin mulia. Yang kedua, tanpa disengaja, tadi teman-teman mengatakan bisa memiliki potensi kenaikan nilai yang luar biasa. Yang berapa saya nggak tahu. Itu tergantung antusiasme. Kalau Pak Yo bisa memarketkan dengan baik, nggak usah membujuk lah, orang datang kok. Saya baru mendengar sekali, saya tadi ngomong, wah aku mau beli ya, gitu. Anak saya yang ada di London, dia desainer di sana, fashion designer, pun sudah mengatakan, Pak aku beli ya. Karena bagus tuh Pak, nanam dapat keuntungan, itu kan nggak gampang. Baik Pak. Sedangkan kalau kita punya uang, kita tanam di manapun, ya dapat pasti kelebihan. Tapi kecil dibanding nilai pribadi maupun keuntungan pribadi. Nah, jadi dia dapat bumi yang hijau, yang bisa menyerap emisi karbon, yang merupakan problem dunia itu sekarang karbon masalahnya. Yang ketiga, dia bisa menyejahterakan rakyat, bisa memberi penghasilan, dan membuat rakyat sehat karena gembira. Kalau gembira nggak sehat Pak. Saya kalau nggak gembira umur saya jadi tua lagi. Siapa? Bapak muda terus. Ya, yang lain juga diri sendiri merasa bangga datang dengan nama
Slamet misalnya, itu orang yang memang, itu orang cinta pohon. Itu lain, dengan itu penebang pohon kan beda. Pak Ajo apalagi menciptakan Nusaku, mendorong semua membeli, bukan karena mencari keuntungan, tapi kembalinya kan ke alam, Pak. Dimana untuk orang-orang yang kayak saya, orang konservasionis itu, sangat senang berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Jadi bukan melulu cari makan dengan cara apapun ya, tapi itu membuat semua senang, semua pihak. Jadi saya sangat mendukung Pak Jo, dan saya ingin membantu mendorong juga teman-teman saya, termasuk barusan Pak Dirjen Kehutanan kontak saya bilang terima kasih ke Pak Yohanes karena dapat kesempatan untuk ikut mendorong. Terima kasih. Karena Nusaku itu ternyata setelah bukan dikaji ya, baru didengar saja mereka yakin ini bakal hebat. Itu sementara. Iya Pak, memang kita memulai bikin Nusaku ini, dasarnya itu adalah kita membuat readoption Pak. Ya, di mana memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menanam pohon dengan cara mengadopsi. Ya, kalau kita bicara mengadopsi pohon, ini pohon kan bukan menjadi milik pribadi dari orang yang membiayai. Orang ini cuma membiayai saja, tapi pohon itu tetap milik petani. Dia cuma mengadopsi. Jadi di Koprabu kami itu petani-petani pemilik lahan Pak, dan kami mempunyai lahan yang cukup besar, petani yang begitu banyak, dan petani-petani ini yang kami minta untuk menanam pohon. Jadi ini sebenarnya pemicunya adalah ketika Pak Jokowi tahun 2017 yang lalu di Kementerian Lingkungan Hidup, beliau menyampaikan, mari semua orang menanam 25 pohon selama hidupnya. Nah, dari situ kami berpikir, Pak, kalau orang yang tinggalnya di apartemen, kayak banyak apartemen di Jakarta ini, yang sampai ribuan kamar satu tower, suruh tanam 25 pohon, tanamnya di mana? Nah, dari situ kita berpikir, di Koprabu, kita punya begitu banyak lahan, begitu banyak petani, kita punya bibit, tapi kita kekurangan biaya tanam. Sementara yang di kota punya uang nggak bisa nanam. Nah, ini kan bertemu jadinya, Pak. Jadi mereka mengadopsi pohon yang ditanam oleh petani-petani Koprabu di lahan Koprabu. Yang punya milik petani nanti. Miliknya petani. Ya. Mereka dapat apa? Ya dapat itu tadi itu kemuliaan. Plus nantinya kenaikan harga. Gitu ya. Jadi dari readoption ini yang mereka dapati yang pertama adalah saya sekarang bernapas sudah pakai oksigen ciptaan saya sendiri. Ini yang mereka bisa rasakan. Nah, kita kawinkan dengan Nusaku, dia membeli Nusaku itu adalah investasi, tapi dia dapat pohon, dapat juga oksigen yang dia ciptakan sendiri. Dia bernapas dengan oksigen dia. Ini yang kita mau berikan kepada seluruh masyarakat, bahwa kalau mereka menanam pohon, pengertiannya adalah dia sedang menciptakan oksigen sendiri, makanya kita namakan oksigenerator, dan dia sedang menyerap CO2 dari udara, yang bikinan dia juga sendiri, karena sejak lahir dia kan bernafas, dia mengeluarkan oksigen. Dia mengeluarkan CO2 dan menyerap oksigen. Dan dari tadi Pak Ruanda, Pak Dirjen Planologi mengatakan, itu pendidikan dari SD, SMP aja kok. Bahwa setiap pohon itu menciptakan O2, melepas O2 ke atmosfer, dan menyerap CO2. Sementara manusia melepaskan CO2 ke atmosfer dan menyerap oksigen yang dibuat oleh pohon. Artinya tanggung jawab dari semua orang adalah tanam pohon. Kalau dia mau menghitung tentang CO2 dan oksigennya. Kira-kira itu idenya Pak Trans, sehingga kita menciptakan ini. Itu benar.